Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Ghazwul Fikri. Sesi ini adalah sesi yang membahas tentang tahapan Ghazwul Fikri. Jadi harus kita pahami bahwa Ghazwul Fikri ini datang bukan serta-merta, tapi dia datang secara bertahap. Maka dari itu dia Ghazwul Fikri ini ketika sudah merasuk ke dalam jiwa umat, dia akan menancap di dalamnya. Karena tidak serta-merta datang langsung menyerang, tidak, tapi bertahap. Dan yang terpenting adalah Ghazwul Fikri ini sudah datang sejak lama, yaitu sejak maraknya penjajahan di atas dunia ini. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Dan itu terus-menerus dilakukan. Karena memang ambisi beberapa negara-negara yang ingin menguasai kekayaan yang lain, negara yang lain, dan begitu seterusnya. Bahkan kita melihat di Indonesia ini juga sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini, pola-pola untuk meracuni pikiran umat ini terus-menerus dilakukan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita pahami bahwa tahapan Ghazwul Fikri ini ada sebelum pendudukan atau sebelum penjajahan, qoblal ihtilal, sebelum penjajahan. Itu dilakukan oleh mereka yang ingin menjajah dunia Islam dan ingin menjajah manusia secara umum. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama dalam bentuk orientalisme. Oriental, al-istishraq, syarqun itu timur, yang artinya adalah studi ketimuran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mencapai target tersebut, maka para penjajah atau penggagas Ghazwul Fikri ini, mereka melakukan studi ketimuran terlebih dahulu, mempelajari adat istiadat, budaya, pola fikir, dan lain sebagainya. Bahkan geografi dan demografi itu juga dipelajari oleh mereka. Jadi studi ketimuran bukan sekedar murni studi ketimuran, tapi ada tujuan yang sangat jauh ke depan, ya, untuk memahami, ya, tipologi masyarakat timur, sehingga harus dilakukan proses pengkajian, ya. Maka oleh karena itu orientalisme dalam politik imperialis adalah fungsinya untuk mengetahui celah-celah dan kelemahan masyarakat timur. Ini susah dulu dipahami, ya. Susah sekali. Sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Gerakan ini disebut dengan gerakan orientalis, ya. Marak studi-studi tentang ketimuran. Kemudian cara yang kedua adalah tansir atau kristenisasi, yaitu usaha mengkristenkan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Dan ini semakin hari semakin menambah kelemahan kaum muslimin, ya. Kemudian yang ketiga adalah isolasi negeri, ya, atau istilahnya memutuskan hubungan wilayah-wilayah negeri Islam dengan membagi-baginya menjadi negara-negara kecil, ya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh kasus misalkan, ya. Contoh kasus, setelah sekian lama dijajah oleh Prancis, misalkan Mesir, ya, dan juga Sudan, Aljazair, dan begitu seterusnya, ya. Setelah sekian lama dijajah oleh Prancis, maka seakan-akan kesannya Prancis itu akan memberikan hadiah kepada masing-masing negara itu. Hadiah apa? Hadiah kemerdekaan. Tapi dengan syarat mereka selanjutnya akan menjadi negara masing-masing. Padahal dulu negara-negara Arab itu, ya, adalah negara yang bersatu. Terutama Mesir dan Sudan ini satu negara, ya, satu wilayah, satu kepemimpinan. Tapi setelah dijajah oleh Prancis, akhirnya terpisah, ya, masing-masing memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Ini nanti akan berefek jauh sekali. Kenapa? Karena setiap pemimpin yang ada akan memikirkan negerinya sendiri dan tidak peduli sama sekali dengan negara yang lain, dengan saudara yang lain di negeri yang lain. Nah, ini tujuannya seperti itu. Isolasi negeri. Jadi dibagi ke negara-negara kecil, ya. Indonesia juga dipisahkan dengan negara yang lainnya. Indonesia berdiri dengan
sendirinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Maka orang-orang kafir sangat semangat untuk menumbuhkan benih permusuhan di antara negara-negara Islam, bahkan ketidakpedulian dengan negara-negara Islam yang lainnya, negara yang berpenduduk Muslim yang lainnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sesi sebelum penjajahan, ya, atau sebelum pendudukan, qabla ihtilal. Adapun setelah diduduki atau dijajah, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka? Nah, metode apa yang digunakan oleh mereka? Ya hampir sama, yaitu orientalisme, ya, kemudian kristenisasi, kemudian memisahkan. Ada tambahan lagi, ya, memisahkan agama dengan negara. Ya. Jadi urusan-urusan yang kaitannya dengan agama dipisah, urusan yang kaitannya dengan negara juga dipisah. Ya. Ini sangat ironis, ya. Karena apa? Satu sisi mereka memaksakan agama Kristen, ya, namun mereka sendiri tidak mau menerapkan ajaran agamanya dalam praktek kehidupan. Ya. Mereka hanya ingin memandulkan agama supaya tidak ada perlawanan terhadap penjajah saat itu. Ya. Tidak ada perlawanan. Maka dipisahkanlah antara agama dan politik, ya. Seakan-akan agama sendiri, politik sendiri, ya. Padahal dulu sejak zaman Rasulullah tidak ada perpisahan seperti itu, ya. Ya, politik diatur oleh agama, ya, dikendalikan oleh agama. Kehidupan negara dikendalikan oleh agama. Karena di sana ada aturan akhlak, adab, ya, norma, aturan-aturan agama, ajaran-ajaran agama yang lain yang harus diketahui dan diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ini upaya untuk memisahkan agama dan negara. Begitu juga menyebarkan paham nasionalisme. Ya. Nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme yang salah, ya, yang tidak proporsional, ya. Kalau di dalam Islam, nasionalisme itu adalah perjuangan untuk melawan dan menghentikan semua bentuk kezaliman dimanapun wujudnya, di tanah manapun itu harus dihapuskan. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia kan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini nasionalisme sesungguhnya seperti itu. Bukan nasionalisme yang dimaksud adalah bukan sekedar cinta kepada tanah yang bentuknya ya tanah, ya, sehingga tidak peduli kepada yang lainnya. Maka kalau kita tidak suka dan tidak cinta terhadap penjajahan, begitu juga seharusnya kita tidak suka dan tidak cinta kepada bentuk penjajahan yang ada di negeri yang lain, dimanapun. Bahkan yang bukan muslim pun kita akan bela. Umat Islam selayaknya juga membela untuk memerdekakan mereka. Itulah pola mereka, ya, metode mereka dalam ghazul fikri. Ya. Pikirannya itu diracuni dengan pemikiran seperti itu. Ya. Kemudian juga meruntuhkan, secara spesifik ini adalah meruntuhkan kekhalifahan Islam, ya, yang runtuh pada tahun 1924. Nah, cerita ini sangat panjang, ya. Tapi inilah beberapa metode, cara yang digunakan dalam ghazul fikri di saat mereka sudah melakukan pendudukan. Kemudian setelah pendudukan, ya, atau setelah penjajahan, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan mereka? Proyek-proyek yang digunakan oleh mereka adalah hampir sama, ya. Yang di sana pasti ada perbedaannya. Orientalisme sama, kristenisasi sama. Nah, ditambah lagi dengan nasionalisme sama juga. Westernisasi sama. Nah, tambah lagi dengan ateisme, ya. Ateisme, tidak percaya kepada agama, ya. Nah, ini paham baru, menambahkan pola-pola pengaruh, ya, ghazul fikri, tidak percaya kepada agama. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Maka dari itu mereka menggunakan kendaraannya. Ya. Kendaraan yang digunakan adalah lewat lembaga pendidikan, ya, lewat pers, media, ya, media massa, baik yang visual atau audio visual, ya. Ya. Begitu juga dengan menggunakan undang-undang, ya,
undang-undang yang mereka buat sendiri yang mengikat umat Islam. Sehingga seakan-akan mereka tidak bisa lagi ada pilihan lain kecuali itu. Nah, inilah kendaraan yang mereka gunakan dalam rangka untuk menebarkan paham ghazwu fikri ini. Perang pemikiran ini mereka lakukan demi untuk meraih tujuan mereka semuanya. Maka sekali lagi kita ingatkan, Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita harus tetap bangga dengan Islam ini. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa ini bittaghaina al-izzata bi ghairihi adzallanallah. Kami adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam, dan jika kami memilih atau mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan atau menghinakan kami. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.